Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yajzi kullu imri'in bima amil. Faman amila salihan falahu jazaa'ul husna. Wa man amila sayyi'an falahu su'ul uqba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul allam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul huda wa misbahuz zalam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil atohar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhabun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita. Kita manfaatkan waktu kita ke tempat yang suci ini, di rumah Allah, untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisinya. Amin. Begitu pula, mari kita senantiasa mempersembahkan sebanyak-banyaknya selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan di pentas bumi. Pada kesempatan Jumat kali ini, saya selaku khatib mengajak kepada kaum muslimin, mari kita senantiasa memperbanyak zikir, doa, istighfar di bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini adalah momentum yang tepat kita memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar agar hajatan besar kita diijabah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mengetahui bersama bahwa pada bulan Muharram terjadi beberapa kesuksesan yang dialami oleh para nabi dan rasul Allah. Pada bulan Muharram, terutama Asyura 10 Muharram, peristiwa di masa lalu Nabiullah Adam alaihissalam diampuni dosa-dosanya setelah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Yunus alaihissalam terbebas dari perut ikan setelah ditelan oleh ikan besar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam
terbebas dari ganasnya api yang berkobar yang sebagai hukuman oleh Raja Namrud laknatullah. Nabiullah Ayyub alaihissalam di bulan Muharram, 10 Muharram, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Musa alaihissalam terbebas dari kejaran Fir'aun bersama dengan bala tentaranya. Betapa banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penderitaan-penderitaan yang diderita oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, jangan kita lewatkan begitu saja suasana bulan Muharram ini. Karena memang kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, 12 bulan diciptakan Allah. Ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Artinya bulan agung. Salah satu diantaranya adalah bulan Muharram. Bahkan di ayat surah Taubah ayat 36 itu dikatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Artinya di bulan Muharram ini fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah menganiaya diri di dalamnya. Ini pesan Allah kepada hambanya. Kita ini manusia yang hidup di pentas bumi ini. Di bulan Muharram ini janganlah menganiaya diri di dalamnya. Artinya janganlah kita terlalu banyak berbuat dosa di dalam bulan Muharram ini. Mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembali merujuk kepada ayat Al-Quran di dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat Allah yang mulia ini menjelaskan kepada kita manusia bahwa ada 2 hal menjadi pelindung, pengaman di pentas bumi ini. Ada 2 hal menjadi pelindung, pengaman di pentas bumi ini. Apa yang 2 hal itu? Yang pertama, kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi pelindung, pengaman atas azab atau bala bencana yang akan diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat di masa hidupnya bahwa bersabda bahwa di dunia ini ada 2 pengaman. Yang pertama, kehadiran saya di tengah-tengah kalian. Allah tidak akan menurunkan bala dan bencananya selama saya masih ada di tengah-tengah kalian. Tetapi setelah aku tiada, kembali dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, masih tersisa 1 pengaman atau pelindung. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka musyrikin Quraisy selama engkau Muhammad
masih berada di tengah-tengah mereka, masih berada di antara mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa, mengazab mereka sedang mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya lagi andalan kita untuk terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala di pentas bumi ini, kita harus banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat Al-Anfal ayat 32, sebelum tadi ayat yang saya bacakan, suatu ketika musyrikin Quraisy menyepelekan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan menantang Allah Subhanahu wa taala. Apa kata musyrikin Quraisy? Idh qalu Allahumma in kana hadza wal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas samai awitina bi'adzabin alim. Begitu sombongnya, begitu angkuhnya musyrikin Quraisy di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya tersebut? Ingatlah ketika kaum musyrikin Quraisy berkata, ya Allah, ya Tuhan, kalau ini betul yang hak dari sisimu, maksudnya kalau ini Al-Quran, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad betul dari sisimu, fa'amtirna alaiha tijaratan minas sama', hujanilah kami batu dengan batu dari langit. Coba sombongnya, meminta hujan batu. Hujanilah kami dengan batu, awitina bi'adzabin alim, atau engkau datangkan azab yang pedih kepada kami. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, firman Allah, Allah sekali-kali tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa mereka manusia sementara kamu Muhammad berada di antara mereka. Jadi leluasa dia sombong dan angkuh, mengucap, meminta, memohon kepada Tuhan untuk diturunkan hujan batu karena Nabi masih ada di antara mereka. Allah tidak akan mengazab mereka sementara Nabiullah Muhammad berada di antara mereka. Jadi kalau kita sekarang ini kita sombong dan angkuh hamba Allah di pentas bumi ini, apa yang kita andalkan? Satu-satunya yang kita andalkan adalah banyak beristighfar. Masih tersisa satu pengaman, pelindung. Bala bencana Allah tidak akan diturunkan selama masih banyak hamba-hamba yang senantiasa terucap di bibirnya kalimat permohonan ampun, astagfirullah, astagfirullahalazim, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Banyak redaksi-redaksi permohonan ampun untuk kita terhindar dari azab dan bencana Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khasiat dan manfaat permohonan ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah? Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa siapa yang senantiasa malazimal istighfar, siapa yang senantiasa melazimkan
membiasakan, mengistiqamahkan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu, Allah memberikan kepada mereka min kulli dzikin makhraja, dari setiap kesempitan yang mereka alami, kelapangan. Allah memberikan kepada mereka dari setiap kegelisahan yang mereka alami, ketentraman. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang tidak diduga-duga. Ini 3 poin. Siapa yang senantiasa melazimkan bacaan istighfar, astagfirullah, astagfirullahalazim, Allah akan melepaskan, memberikan jalan keluar kesempitan hidupnya. Allah akan memberikan ketentraman dalam kesengsaraan hidupnya, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari kita senantiasa jangan terlena, apalagi di bulan Muharram ini kita perbanyak membaca istighfar agar hajatan besar kita, apapun hajatan kita, cita-cita kita, insya Allah manakala kita tunjang dengan bacaan-bacaan zikir, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, akan diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit yang sempat kami sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan dengan momentum bulan Muharram ini kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah, kita selamat hidup tentram di pentas bumi ini dan berbahagia di akhirat kelak insyaallah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudakhilu man yasha'u fi rahmati wadh-dhalimina a'adda lahum adzaban alima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.